Allah, dalam kesempatan ini marilah kita panjatkan puji syukur atas limpahan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari dan bulan ini yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mesti memberikan nikmat dan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa hadir pada acara peringatan Maulid Nabi Muhammad. Salawat dan salam mari kita panjatkan kepada Nabi Muhammad. Semoga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa didekatkan ya Allah dalam sebagai umat yang memperoleh derajat paling tinggi di akhirat. Dalam salah satu firman di Al-Quran menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh yang baik bagi umat manusia yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul adzim. Sesungguhnya pada diri Rasulullah ada teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang menghadap Allah dan hari akhir serta banyak berzikir kepada Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 20. Hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang dunia ini tidak hanya mengubah keyakinan bangsa Arab yang saat itu menyembah berhala, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga untuk mengubah berbagai hal agar sesuai tuntunan Islam. Rasulullah begitu gigih untuk memperjuangkan perubahan tatanan sosial, hukum dan budaya untuk kesejahteraan dan keadilan bagi semua umat Islam. Meskipun begitu, Rasulullah selalu mengedepankan seluruh masyarakat dalam perjuangan dakwahnya, sehingga Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia dalam waktu yang relatif singkat dan mudah diterima orang. Ini contoh Nabi dalam bidang dakwah bahwa sebagai pendakwah kita harus berjuang untuk mengubah pola kehidupan masyarakat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan budaya dan budi pekerti yang luhur, sehingga dakwah kita akan mudah diterima oleh masyarakat. Selain itu, dalam kehidupan keluarga Nabi Muhammad juga layak menjadi contoh bagi umatnya. Sikap Rasulullah yang amat sangat menyayangi dan menghormati istri-istrinya. Walaupun Rasulullah sebagai kepala negara, tapi Nabi tidak pernah malu membantu pekerjaan istrinya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa merepotkan orang lain. Apa yang bisa dilakukan sendiri, Rasulullah lakukan sendiri. Dalam bidang perniagaan juga perlu kita mencontoh bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbisnis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai perniagaan sejak umur 9 tahun. Dalam berbisnis, Rasulullah sangat jujur, bahkan beliau mendapat hal amin yang dapat dipercaya karena kejujurannya. Sikap dan sifat jujur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat Siti Khadijah
radhiyallahu anha jatuh cinta kepadanya dan memperoleh pusing yang menjadi umul mukminin. Masih banyak hal lainnya yang telah menjadi diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Maka dari itu dalam momen Maulid Nabi 2024 ini, marilah kita terus mencontoh sikap dan sifat Rasulullah SAW sebagai pedoman hidup di dunia. Dengan begitu, semoga Allah merahmati kita, melindungi umatnya dan mengampuni setiap dosa yang dilakukan dunia. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini, marilah kita panjatkan puji syukur atas limpahan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hari ini dan bulan yang mulia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan nikmat dan kesehatan kepada kita, sehingga kita bisa hadir pada acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Salawat dan salam mari kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga Rasulullah SAW senantiasa ditempatkan di sisi Allah sebagai umat yang memperoleh derajat paling tinggi di akhirat. Dalam salah satu firman di Al-Quran menjelaskan bahwa Rasulullah SAW adalah contoh yang baik-baik bagi umat manusia yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa yawmal akhir wa yawmal katsiran. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya pada diri Rasulullah ada teladan yang baik, yaitu bagi orang yang mengharap Allah dari akhir serta banyak berzikir kepada Allah. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah dilahirkan ke dunia ini tidak hanya mengubah keyakinan bangsa Arab yang saat ini menyembah berhala, tapi Rasulullah SAW juga untuk mengubah berbagai hal agar sesuai tuntunan Islam. Rasulullah begitu gigih untuk memperjuangkan perubahan tatanan sosial, hukum dan budaya untuk kesejahteraan dan keadilan bagi semua Islam. Meskipun begitu, Rasulullah selalu mengedepankan keluhuran watak ramah dalam memperjuangkan dakwahnya, sehingga Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia dalam waktu yang relatif singkat dan mudah diterima orang. Ini contoh Nabi dalam bidang dakwah, bahwa sebagai pendakwah kita harus berjuang untuk mengubah pola kehidupan masyarakat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan budi pekerti yang luhur, sehingga kita akan mengubah mudah diterima oleh masyarakat. Selain itu, dalam kehidupan keluarga, Nabi Muhammad juga layak mencontoh bagi umatnya. Sikap Rasulullah yang amat sangat menyayangi dan menghormati istri-istrinya. Walaupun Rasulullah sebagai kepala negara, tapi Nabi tidak pernah malu membantu pekerjaan istrinya di rumah. Bahkan Rasulullah SAW tidak ingin merepotkan orang lain. Apa yang bisa dilakukan sendiri, Rasulullah lakukan sendiri. Dalam bidang perniagaan juga perlu kita mencontoh bagaimana Rasulullah SAW berbisnis. Rasulullah SAW memulai perniagaan sejak umur 9 tahun. Dalam berbisnis, Rasulullah sangat jujur. Bahkan beliau mendapatkan al-amin yang dapat dipercaya karena kejujurannya. Sikap dan sifat jujur Rasulullah SAW membuat Siti Khadijah radhiyallahu anha jatuh cinta kepadanya dan
mempentingkan dan mempersuntingnya menjadi ummul mukminin. Masih banyak hal lainnya yang telah diajarkan Rasulullah SAW kepada umatnya. Maka dari itu, dalam momen Maulid Nabi 2024 ini, marilah kita terus mencontoh sikap dan sifat Rasulullah SAW sebagai pedoman hidup di dunia. Dengan begitu, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita, melindungi umatnya, dan mengampuni setiap dosa-dosa yang dilakukan manusia. Terima kasih atas perhatiannya dan kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita bisa hadir pada acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam mari kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa disempatkan di sisi Allah sebagai umat yang memperoleh berada dalam tinggi di akhirat. Amin ya Allah. Dalam salah satu firman di Al-Quran menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah petunjuk yang baik bagi umat manusia yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya, sesungguhnya pada diri Rasulullah ada teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap Allah dan hari akhir, setelah banyak berpikir kepada Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Shadaqallahul Azim. Hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke dunia ini tidak hanya mengubah keyakinan bangsa Arab dan saat itu menyembah berhala, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga untuk mengubah berbagai hal agar sesuai dengan sunnah Islam. Rasulullah begitu gigih untuk memperjuangkan perubahan tatanan sosial, hukum dan budaya untuk kesejahteraan dan keadilan bagi semua umat Islam. Meskipun begitu, Rasulullah selalu mengedepankan keluhuran tata krama dalam perjuangan dakwahnya, sehingga Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia dalam waktu yang paling singkat dan mudah diterima orang. Ini contoh Nabi dalam bidang dakwah sebagai pendakwah yang harus berjuang untuk mengubah pola kehidupan masyarakat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan budi pekerti yang luhur sehingga dakwah Islam akan mudah diterima oleh masyarakat. Selain itu, dalam kehidupan keluarga, Nabi Muhammad berlayak menjadi contoh bagi umatnya. Sikap Rasulullah yang amat sangat menyayangi dan menghormati istri-istrinya. Walaupun Rasulullah sebagai kepala negara, Nabi tidak pernah mau membantu pekerjaan istrinya di rumah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ingin merepotkan orang lain. Apa yang bisa dilakukannya sendiri, Rasulullah lakukan sendiri. Dalam bidang perniagaan juga pemerintah mencontoh bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbisnis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai perniagaan sejak umur 9 tahun. Dalam berbisnis,